Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Di minggu pertama di bulan Mei, bulan yang baru. Selamat masuk di bulan baru, bulan yang saya percaya tetap luar biasa. Tidak terasa sudah 1 bulan kita melewati bulan April. Kita melewati virus corona, COVID, dan kita hari ini ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih, di minggu pertama ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Maka saya meminta saudara sudah menyiapkan roti dan anggur. Anggurnya bisa juga berupa sirup untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya percaya diberkatilah orang-orang yang datang kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat minggu pertama di bulan yang baru ini. Tuhan, Engkau sangat amat baik. Kami hari ini menyiapkan hati kami, membuka hati kami sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, untuk Tuhan perbaharui, untuk Tuhan ajar kami lewat kebenaran-Mu. Kami mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Diberkatilah Engkau Tuhan lewat semua yang kami kerjakan pagi hari ini. Tuhan memberkati tidak cuma jemaat yang ada di studio, tetapi juga yang ada di rumah. Aku percaya lawatan Allah terjadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Diberkatilah orang-orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Tangannya, oh, tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan berkata, orang benar itu apabila dia jatuh, dia tidak tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Apabila mereka mendapati kecelakaan sekalipun, mereka tidak akan dipermalukan, karena Tuhan bersama dengan orang-orang benar. Sungguh ada berkat untuk orang-orang benar. Bahkan berkat itu sampai kepada anak cucu orang benar. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati
anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu orang benar di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Thank you Jesus. Siapkan hatimu saudara. Biarlah Roh Kudus yang akan mengajar kita dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini menyampaikan firman-Mu, agar di minggu yang pertama ini kami belajar kehendak-Mu, apa yang Kau mau dalam hidup kami, sehingga kami seirama dengan Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu biar Engkau yang semakin nampak. Hamba-Mu tidak lagi kelihatan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami yang mendengar firman juga hari ini. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah
Amin. Saudara terkasih, kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Selamat datang di bulan Mei. Shalom. Bulan yang baru, minggu yang pertama. Saya percaya Tuhan tetap baik dan berkat-Nya, firman-Nya selalu baru bagi saudara dan saya. Saudara terkasih, tema hari ini adalah anomali. Tema hari ini adalah anomali. Boleh bilang kanan kirimu, anomali. Wow, benda apakah itu? Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa anomali adalah keganjilan, penyimpangan, kelainan, ketidaknormalan. Tetapi hari ini saya sedang bicara anomali yang positif, keganjilan, penyimpangan, tidak normal. Contohnya apa? Orang takut, tapi ada yang malah bersuka cita. Kemudian ada orang susah, dia malah gak susah. Ada orang yang dunia sedang terhilang di tengah-tengah segala sesuatunya, tetapi dia malah bersinar gemilang. Saudara terkasih, ini aneh, ganjil. Kok bisa ya? Ini yang namanya anomali, saudara. Saudara, di masa sukar seperti ini, anomali akan menjadi kesaksian yang luar biasa, amin. Di saat orang-orang banyak melakukan atau merasakan hal yang sama, tetapi ada orang-orang yang merasakan hal yang tidak sama. Contohnya di mana dunia ketakutan hari-hari ini, kesulitan, tetapi saya percaya ada bedanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Mereka tidak mengalaminya. Ini yang dinamakan oleh anomali. Dan hari ini kita akan belajar bahwa ada anomali, ada perbedaan. Kita buka Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Saya percaya ada perbedaan. Sebab apa? Firman Tuhan yang berkata, Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi, maka kamu dan saya akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, sungguh firman Tuhan berkata ada anomali, ada perbedaan yang sungguh nyata antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita lihat sebenarnya waktu Tuhan bicara ini, Tuhan sedang bicara apa? Kita buka dari ayat 13. Jadi kita akan baca semuanya, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Di situ perikopnya adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja orang mujur, tetapi orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Tema hari ini adalah anomali, ada perbedaan. Saudara, dalam masa sukar ini, akhir zaman, ada perbedaan. Sungguh di awal tahun saya bicara kepada jemaat, ini tahun yang luar biasa, tetapi Tuhan akan tunjukkan sungguh-sungguh ada bedanya antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan.
dan antara orang benar dan orang tidak benar atau orang fasik. Sungguh di masa sulit ini, masa sukar ini akan nyata terjadi perbedaan, anomali antara orang benar dan orang tidak benar, antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah masa sukar. Jika seseorang terbuat dari kayu, akan terlihat. Jika selama ini dia terbuat dari besi, akan terlihat. Tetapi jika selama ini dia benar-benar terbuat dari emas, maka dia akan tetap jadi emas. Inilah masa yang sukar, di mana perbedaan itu akan nyata dan menjadi kesaksian, dan orang akan melihat Kristus lewat perbedaan yang nyata-nyata terjadi. Masa sih Bu? Yes, Tuhan sendiri yang bilang ada perbedaan. Nah, ketika Tuhan bicara ada perbedaan, dia memulai dengan kata-kata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini dia saudara, jangan sampai kita jadi orang yang kurang ajar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, ayat 13, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudara, Tuhan memulai perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan kata-kata, bicaramu kurang ajar. Saudara, kadang kita bicara tidak baik, tapi kita tidak sadar. Sama seperti orang Israel hari itu bertanya, apa yang kami bicarakan sehingga kau bilang kami bicaranya kurang ajar? Saudara terkasih, ayat 14, perhatikan. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Halo, apakah hari ini kita ada yang kurang ajar di hadapan Tuhan? Saya berdoa tidak, tapi kalau hari ini yang kita lakukan, kita sama-sama mau bertobat. Ayat 14 berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang merasa begini, gak ada bedanya. Kita beribadah juga sama Tuhan, kita jadi orang benar, saya tabur yang baik, tetap aja saya gak dapat apa-apa. Tetap aja bahkan orang fasik lebih beruntung daripada saya. Lihat aja saya udah bikin benar, tetap aja begini. Gak ada bedanya. Orang yang seperti ini kurang ajar. Coba tanya dulu kanan kirimu, kamu termasuk yang kurang ajar? Ada orang-orang yang Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Orang yang merasa bahwa berbuat benar, berbuat baik, beribadah kepada Tuhan tidak ada artinya. Itu orang-orang yang Tuhan sekali lagi katakan bicaramu kurang ajar tentang aku. Lalu saudara, ayat 14 berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan? Apa artinya kita memelihara kebaikan, kebenaran, kita memelihara hidup kita? Bahkan dikatakan, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Memang orang-orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, mengikuti perintah Tuhan itu seperti sedang berjalan berkabung dengan pakaian berkabung. Karena dia merelakan segala sesuatu, bahkan merendahkan dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi ada juga memang orang yang berkata, sia-sia seperti ini. Karena toh, ayat 15, oleh sebab itu kita bahkan menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, sekali lagi Tuhan memulai perbedaan orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Orang benar itu orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan kata-kata bicaramu kurang ajar tentang aku. Apanya yang kurang ajar? Ayat 14 dan ayat 15. Kita yang merasa sia-sia beribadah kepada Tuhan, hati-hati. Kita yang merasa sudah capek melakukan kebaikan karena tidak ada hasilnya. Kita yang merasa bahkan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan pun, orang jahat, masih bisa hidup, masih bisa bersuka cita, kelihatannya bersuka cita, masih bisa bersenang-senang, bahkan tidak dapat hukuman. Sementara kita harus berjalan dalam pakaian kabung setiap hari. Orang-orang yang seperti ini Tuhan katakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Saudara terkasih, Tuhan gak suka. Kenapa? Orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada harusnya tidak bicara seperti ini. Saya percaya orang benar itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya perhatikan ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Haleluya. Saudara terkasih, tadi Tuhan bilang sudah nyatakan ada bedanya. Ada bedanya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya bicara tidak ada bedanya, berarti saudara dan saya gak percaya sama Tuhan. Tuhan gak suka. Itu sebabnya dia katakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Apakah kau pikir aku tidak hidup? Dia Allah hidup.
Dia Allah tahu segala sesuatu. Ada bedanya orang yang sudah bayar harga hidup benar dan yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan kita hari ini kurang ajar kepada Tuhan dengan menyangka tidak ada bedanya, tidak ada hasilnya. Orang benar itu orang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mempercayai Tuhan, kita harusnya percaya bahwa ada upah bagi setiap hal yang kita kerjakan hari ini. Saya ingat Ibrani 11 ayat 6 kita buka bersama. Ada upah saudara, jangan pikir tidak ada upah. Tadi ayat 16 jelas katakan Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Tuhan tidak diam. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 kita akan sama-sama baca. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, tanpa iman tidak seorang berkenan kepada Allah. Tidak seorang. Sebab orang yang berpaling kepada Allah, orang yang hari ini bilang percaya kepada Allah, harus yakin bahwa Allah ada. Allah ada dan Dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau hari ini kita melakukan kebaikan dan kita bilang kita lelah, kita capek karena toh tidak ada hasilnya, atau kita merasa iri melihat orang fasik melakukan kejahatan tapi tidak dihukum, perhatikan, Allah itu ada. Orang benar, dia mempercayai bahwa Allah itu ada. Kenapa sampai Tuhan marah dan Dia bilang bicaramu kurang ajar? Karena itu artinya kamu dan aku gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itulah ateis praktek. KTP-nya orang beragama, KTP-nya Kristen, tetapi tindakannya dia tidak percaya bahwa Tuhan ada. Sebab dia tidak percaya bahwa ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau hari ini kamu mau lihat ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, anomali, percayalah bahwa sungguh Allah itu ada dan Dia memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sesungguhnya orang yang percaya sama Tuhan itu adalah orang yang akan tetap hidup benar karena dia tahu Tuhan ada. Orang yang tetap menjaga hidupnya seperti tadi, terus berpakaian kabung di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, itu orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan hidupnya, dia buat yang terbaik karena dia tahu Tuhan ada. Haleluya. Apakah saudara percaya hari ini Tuhan ada? Yes, kalau kamu percaya, kamu akan lihat ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang tidak beribadah dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadi yakinlah bahwa ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup kepada Tuhan. Saudara, jangan kita bilang kita percaya kepada Tuhan, karena ada banyak orang datang kepada saya sebagai jemaat, juga orang lain. Mereka curhat, konseling. Seringkali yang saya tangkap adalah lelah jadi orang benar, lelah jadi orang baik. Seakan-akan melakukan firman Tuhan itu gak ada bedanya. Ingat sekali lagi, jangan kurang ajar. Ada bedanya. Ada bedanya. Tuhan bilang, kau pikir tidak ada bedanya? Ada bedanya. Sebab Tuhan memperhatikan dan Tuhan mencatat. Dikatakan segala sesuatu dicatat dalam kitabnya. Makanya tadi perikopnya adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Orang benar pasti menang. Jangan takut saudara. Ada bedanya, anomali antara orang benar dan orang fasik. Orang percaya itu menyadari Tuhan itu benar ada, sehingga dia akan melakukan perintah Tuhan. Kita lihat ayat 16. Di situ dikatakan kembali ke Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain. Nah, kalau orang yang takut akan Tuhan bicaranya lain. Dia gak akan bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak akan bilang capek aku melakukan kebenaran dan kebaikan. Gak ada artinya aku juga berjalan dalam berkabung. Sebab orang fasik juga tidak dihukum Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan bicara, ayat 16, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Bilang kanan kirimu, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati. Perhatikan, menghormati. Apakah kamu pikir Tuhan tidak adil? Tuhan adil. Orang yang bayar harga akan mendapat harganya kembali. Orang yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, tunggu
pasti mereka akan menuai. Saudara terkasih, ayat 16 jelas dikatakan ada catatannya. Tuhan tahu semuanya. Kalau hari ini kelihatannya Tuhan belum menghukum orang fasik, saudara, kalau hari ini Tuhan seakan-akan masih memberi waktu, seakan-akan seperti belum menghukum, ada alasannya. Roma 2 kita baca ayat 4-11. Roma 2 ayat 4-11. Sebenarnya kalau hari ini Tuhan belum hukum, jangan saudara pikir kita sedang baik-baik saja. Tuhan sedang memberi kesempatan. Tetapi orang yang sedang menimbun murka Allah akan menuai hal yang buruk dalam hidup dia. Upah dosa adalah maut, saudara. Roma 2 ayat 4-11. Kita perhatikan. Hukuman atas semua orang. Jadi hari ini kalau kita pikir kok gak ada hukuman buat orang fasik, tunggu tanggal mainnya sebentar lagi. Dan jika hari ini kita terus berbuat jahat, kamu rasa gak ada hukuman, itu karena Tuhan mengasihani kamu. Kita buka Roma 2 ayat 4-11. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tahu kenapa Tuhan murah hati hari ini? Kenapa hari ini belum dihukum? Karena Tuhan mau engkau dan aku bertobat. Amin. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sebenarnya orang yang diberi kesempatan tetapi tidak mau bertobat, itu sedang menumpuk murka Allah atas dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Kita yang hari ini diberi kesempatan tetapi tidak bertobat, kita sedang menumpuk murka Allah. Jadi jangan bilang lagi tidak ada bedanya. Ada bedanya. Kamu akan lihat ada bedanya. Nyata, jelas bedanya. Sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kamu menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil. Perhatikan, Tuhan itu adil. Tuhan adil, sayang. Bilang kanan kirimu, Tuhan adil. Tuhan adil. Harga yang kamu bayar akan dibayar kembali. Akan dinyatakan, ia akan membalas setiap orang menurut, perhatikan ayat 6, perbuatannya. Makanya tadi Tuhan bilang, aku tidak buta. Ada catatannya. Ayat 16 tadi, Maliaki 3 ayat 16. Ada kitab, ada catatannya. Haleluya. Haleluya, ada catatannya. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan setiap kata-kata yang dikatakan, setiap perbuatan yang dilakukan. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan. Makanya dia katakan di akhirnya ada perbedaan. Kamu akan lihat bedanya orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, Tuhan memberikan waktu supaya saudara dan saya bertobat. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik. Tekun, amin. Bukan yang tadi, udah berbuat baik juga gak ada bedanya. Ini gak tekun. Hidup kekal hanya buat orang-orang yang tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hidup kekal itu hanya buat orang yang tekun berbuat baik, mencari kebijaksanaan, kemuliaan, ketidakbinasaan, kehormatan. Orang yang mencari kehormatan itu yang layak dapat hidup kekal. Tetapi ayat 8, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara perhatikan, semua orang akan dihakimi Tuhan menurut perbuatannya, termasuk orang pilihan Yahudi sekalipun dan orang Yunani. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa mereka yang berbuat jahat. Ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab ayat 11, Allah tidak memandang bulu. Saudara, Allah tidak memandang bulu. Setiap kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi hari ini jangan pernah bilang gak ada bedanya. Ada bedanya. Anomali itu terjadi. Sungguh nyata ada bedanya. Itu akan nampak nanti, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bahkan tidak hanya dihakimi perbuatannya, hatinya pun dihakimi. Tuhan tahu isi hati kita. Itu sebabnya tidak satu pun bisa mempermainkan Allah. Bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Kau pikir
tidak ada bedanya orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tuhan bilang kau akan melihat kembali perbedaan nyata, obvious antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, antara orang yang takut, orang benar, orang takut akan Tuhan dan yang tidak benar. Saudara terkasih, ada catatannya. Kalau hari ini sepertinya Tuhan belum menghukum, Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan mau saudara dan saya sama-sama bertobat. Amin. Jadi jangan sesat. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Dia tahu segala sesuatu. Galatia 6 ayat 7-9. Saya suka sekali ayat ini, Galatia 6 ayat 7-9. Galatia 6 ayat 7-9. Saya membesarkan anak-anak saya katakan kepada mereka ayat-ayat ini. Galatia 6 ayat 7-9. Jadi hari ini saudara, dengarlah, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kadang orang merasa bisa mempermainkan Allah. Dia belum tahu, karena waktunya belum tiba. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Haleluya. Saudara, jelas Tuhan bilang, siapa yang menabur akan menuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang hari ini dengan air mata sekalipun akan dituai. Tapi yang menabur dalam daging juga akan menuai. Bahkan dikatakan ayat 9, jangan lelah berbuat kebaikan, kamu akan menuai jika tidak menjadi lelah. Kamu tahu kenapa orang tidak menuai apa yang dia buat dalam kebaikan? Karena dia lelah. Itu tadi, karena dia bilang sia-sia, gak ada artinya. Bahkan bahagia orang fasik daripada orang benar. Orang-orang lelah memang tidak layak menuai, tetapi orang yang tidak lelah akan tetap menuai kebaikan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan lelah hari ini menabur kebaikan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Saudara, makanya jangan lelah berbuat baik. Banyak orang merasa rugi melakukan firman. Contoh, Lukas 6 katakan, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Ucapkan berkat bagi orang yang mengutuk. Udah dikutuk, tapi kita harus ucapkan berkat. Ada orang merasa rugi banget ya, dia menang banyak dong, saya kalah banyak. Contoh lain lagi, 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Sekalipun suamimu itu tidak taat kepada firman, dia akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika dia lihat bagaimana murni dan salehnya istrinya hidup, mungkin istri ini akan berkata, enak aja, emangnya cuma lu yang bisa, gue gak bisa. Orang hari ini merasa melakukan firman Tuhan itu rugi. Karena apa? Harga dirinya tinggi sekali. Karena dia tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yesus berhasil untuk menjadi manusia sempurna. Karena dikatakan dalam Filipi 2, dia merendahkan diri, taat sampai mati. Dia bahkan mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, tetapi yang mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kenapa saudara dan saya tidak bisa melakukan firman? Merasa rugi karena kamu tidak mau mengosongkan dirimu, kamu tidak mau melepaskan kedaginganmu, engkau tidak mau melepaskan keakuanku. Saudara, lihat, ada bedanya orang benar dan orang fasik. Ada bedanya. Ingatkan lagi kanan kirimu, ada bedanya. Kalau hari ini kau benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tidak merasa aduh rugi dong, nanti kalau aku baik aku diinjak-injak. Nah ini bahkan orang tua kita sering sekali bilang begitu, jangan baik sama orang, diinjak-injak kau nanti. Saudara terkasih, itu orang fasik. Orang benar tetap
tetap melakukan kebaikan, sebab akan menuai jika tidak menjadi lemah. Nah, hari ini saya banyak lihat orang merasa rugi melakukan kebaikan, karena nanti saya jadi terluka, saya jadi rugi, saya jadi kalah banyak. Gak apa-apa kalah banyak saudara, tapi kita menang di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, saya percaya melakukan firman Tuhan tidak akan gagal. Saudara, kalau hari ini kita merasa lelah melakukan firman Tuhan, kita gak mau taat melakukan, kita gak percaya, kita akan gagal. Ada bedanya saudara. Saudara mau taat gak hari ini kita melakukan firman Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita mestinya taat. Apapun yang terjadi, kita taat. Memang kadang-kadang melakukannya dengan menangis. Tadi Maleakhi 3 ayat 14 kita baca lagi. Maleakhi 3 ayat 14. Di situ dikatakan adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara, dengan jelas Tuhan, memang firman Tuhan berkata, melakukan firman Tuhan itu seperti memakai pakaian kabung. Rasanya tuh tiap hari, saya pikir kalau kamu gak berkabung melakukan firman Tuhan, kamu sedang tidak melakukan firman Tuhan. Saya pikir kalau kamu gak berkabung jadi orang benar, kamu sedang tidak jadi orang benar. Saudara, Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat segala sesuatu. Dan ada nyata beda orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik saudara. Saudara terkasih, memang gak mudah melakukan firman. Kita menangis, jangankan kita, Tuhan aja menangis. Kita buka Ibrani 5 ayat 7 sampai 10, supaya saudara tahu bahwa untuk melakukan firman itu tidak mudah. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ini Tuhan Yesus, maksud saya manusia ini Tuhan Yesus sendiri loh yang mengalaminya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saya sering merenung, kalau saya sedang sedih, saya berduka, saya mengenakan pakaian kabung dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya begini, jangankan kamu Fir, saya aja, Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu ketika jadi manusia, Dia benar-benar berduka. Berdukanya apa? Gak mudah lakukan firman. Dikatakan dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia tidak berbuat dosa? Karena setiap hari dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, a heart crying bahasa aslinya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Sebab Yesus sendiri tahu dia dicobai, dagingnya juga dicobai, tidak mudah melakukan apa yang Bapa mau untuk dia kerjakan. Itu sebabnya Yesus juga setiap hari Bapa, dia begitu bergantung kepada Bapa. Dia menangis, dia mengeluh kepada Bapa, tolong aku. Jadi jangankan kita, Yesus saja menangis setiap hari untuk bisa seirama dengan Bapa, untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau hari ini saudara dan saya merasa berat, ya memang berat. Tetapi dalam berat, dalam pakaian berkabung itu Tuhan jelas nyatakan, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu yang lain udah mengalami kesulitan, berduka cita, dia tetap bersuka cita. Percaya, berdukanya dia beda. Berdukanya dia bukan karena keadaan, tetapi karena dia harus melakukan firman Tuhan. Berdukanya itu karena dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia mengesampingkan segala sesuatu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Keakuannya, keegoisannya tidak ada lagi, tetapi yang ada cuma kehendak Tuhan dalam hidup dia. Dukanya karena itu, tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, orang benar itu nyata-nyata mengalami kemenangan dari Tuhan. Saudara terkasih, ayat 8 dan masih ya ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Perhatikan, Tuhan Yesus sendiri belajar
saudara dan saya harus belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Karena ketaatannya, Yesus terus menerus, walaupun dia merintih, dia berkeluh kesah kepada Bapa, karena dia sendiri juga hidup dalam daging, masih dalam daging manusia, sehingga masih ada pencobaan-pencobaan, kelemahan-kelemahan, tapi Yesus terus berjuang. Dia belajar dan dia taat, dan karena ketaatan dan kesalehannya, dia telah menjadi juru selamat. Dia tidak langsung jadi sempurna, tetapi dia melewati proses. Hari ini saya percaya kalau saudara dan saya mau bayar harga dengan tidak berkata, rugi aku lakukan kebaikan, rugi aku tunduk sama suami, dia aja gak menerima firman, dia aja juga belum bertobat. Oh, aku akan tunduk kalau suamiku sudah jadi seperti Kristus. Bertobat hari ini, kita akan terus lakukan firman. Oh, aku akan mengasihi istriku kalau dia gak cerewetnya minta ampun seperti itu. Bertobat hari ini. Oh, aku akan menghormati orang tuaku kalau orang tuaku mengasihi aku. Aku aja ditinggalkan sama orang tuaku, ngapain aku menghormati? Lakukan saja firman Tuhan. Orang benar, orang yang percaya Tuhan itu ada, pasti akan lakukan firman Tuhan. Dia tidak akan jadi ateis praktek, karena dia tahu Tuhan itu hidup. Tuhan punya catatan, Tuhan akan menghakimi sesuai dengan perbuatan kita. Dan dia pasti percaya ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita buka Yesaya 55. Hari ini kuatkan hatimu. Orang kuat adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Orang kuat adalah orang yang tetap menjadi orang benar. Memang tidak mudah, tapi kita akan terus melakukannya karena kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Orang yang takut akan Tuhan akan terus taat melakukan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin. Kalau tadi kita ngomong apa? Di Maliaki 3 sampai Tuhan bilang, kurang ajar bicaramu, sia-sia ibadah sama Tuhan. Tapi apa kata Tuhan hari ini? Yesaya 55 ayat 11, sekali lagi. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dahsyatnya, tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Yang di studio kurang keras. Tepuk tangannya. Saudara, Yesaya 55 ayat 11. Kita akan lihat juga ayat 12 ya. Saya suka sekali ini ayat. Aduh, semua ayat saya suka. Firman Tuhan itu kita suka sekali. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dia menjadi terang bagi jalan kita. Dikatakan firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil akan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau Tuhan bilang, contoh tadi, hai istri, tunduk kepada suami, lakukan aja, akan berhasil saudara. Terus jika Tuhan katakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, lakukan saja, pasti berhasil. Waktu Tuhan katakan, berbuatlah baik kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Waktu Tuhan katakan, berkati orang yang mengutuk kamu, lakukan saja, gak usah pakai perdebatan. Sebab firman Tuhan akan berhasil untuk apa yang dikatakan Tuhan, dan akan kembali kepada Tuhan, tidak sia-sia. Bahkan Yesaya 55 ayat 12 berkata begini, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, yes, dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, yes. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sungguh orang yang melakukan firman Tuhan akan bersukaria, akan bersukacita. Saudara, jadi jangan bilang lagi hari ini gak ada bedanya. Ada bedanya antara orang benar dan orang tidak benar. Mazmur 37, kalau saudara lihat yang paling jelas nyata-nyata itu dalam Mazmur 37 ada bedanya. Beda yang sangat nyata sekali antara orang benar dan orang fasik. Mazmur 37, kita mulai dari ayat 3. Nanti PR di rumah baca semua Mazmur 37 dari ayat 1 sampai habis. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ingat ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu melakukan yang baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan akan memberi upah, pasti melakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Ayat 4, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia.
Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kamu kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Perhatikan ayat 9, orang jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ayat 18-19, Tuhan mengetahui hari orang-orang yang saleh, dan milik pusakanya mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Dahsyat ya, orang benar itu, ini hari lapar, mereka menjadi kenyang. Bahkan dikatakan orang benar itu akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, orang benar ada bedanya dengan orang fasik. Perhatikan ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu pujian yang tadi kita nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan tetapkan langkahnya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Itu lagu yang tadi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Saudara, ada bedanya. Percaya deh, Tuhan itu adil dan Tuhan itu benar. Kalau hari ini kamu percaya Tuhan itu adil dan benar, pasti kamu tahu kamu tetap akan lakukan kebenaran. Sebab sungguh ada bedanya. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan, sebab setiap hari dia memberi pinjaman dan menaruh belas kasihan. Sungguh ibadah yang benar itu adalah ketika kita mengasihi, kita melakukan kebaikan dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, hari ini percayalah bahwa ada bedanya orang benar dan orang fasik. Inti dari hidup ini kita lihat di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Orang fasik itu sebenarnya bahasa aslinya orang jahat, wicked, orang jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ini orang yang sudah paling berhikmat yang mengatakannya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Saudara, orang benar akan tetap melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia akan tetap beribadah kepada Tuhan dalam ibadah yang benar. Satu kali orang Israel berpuasa dan Tuhan bilang, inikah puasa yang aku kehendaki? Puasa yang aku kehendaki adalah ketika engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang membutuhkan, memberikan apa yang diinginkan hatimu. Maka, kata Tuhan, lukamu akan pulih dengan segera. Bahkan engkau akan menjadi mata air yang tidak mengecewakan. Engkau akan disebut orang-orang yang mendirikan kembali tembok yang rubuh. Kemenangan Tuhan ada di barisan depanmu dan di barisan belakangmu. Saudara terkasih, begitu luar biasa kemenangan bagi orang-orang benar. Dan satu ayat lagi saya akan baca buat kita. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Ini sama dengan Mazmur 37 ayat 11 tadi. Orang benar akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat, kalau hari ini kita perhatikan perintah Tuhan ini, kita terus jadi orang benar, berapapun harganya, berapapun sakitnya, karena kita tahu Tuhan itu hidup. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah. Itu tadi cocok dengan orang benar akan memperoleh kesejahteraan. Bayangin ya saudara, kesejahteraan dan itu berlimpah-limpah. Dahsyat sekali. Wow, luar biasa. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan
di hadapanku. Bahagia orang benar, anak cucunya akan menguasai bumi. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Anak cucu orang benar akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Bukan cuma orang benarnya, bahkan sampai anak cucunya akan diberkati. Jadi hari ini ada anomali, ada perbedaan. Maka itu jangan lagi kita bicara kurang ajar terhadap Tuhan. Jangan lagi merasa apa yang kita lakukan hari ini sia-sia. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada perbedaan. Kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik atau orang jahat. Orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Selamat jadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Ajar kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Yes Jesus. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut. Tuhan, ajar kami hari ini Tuhan untuk tetap melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, berapapun harganya. Engkau sendiri sangat amat bersusah untuk melakukan kehendak Bapa. Maka kami akan mengikuti jejakmu Tuhan. Jejakmu Tuhan akan kami ikuti apapun itu Tuhan. Kami akan bahagia sekalipun kami menggunakan pakaian kabung dalam melakukan firman Tuhan. Tapi yang aku percaya, yang kami percaya, kami akan memperoleh kemenangan. Dan ketahuilah kami melakukannya bukan karena kami ingin memperoleh kemenangan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, dan ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Kalau setiap kami ada yang kurang ajar di hadapan Tuhan karena merasa gak ada bedanya, atau merasa sudah lelah melakukan kebaikan, atau kami melakukan hidup seenaknya karena kami tidak yakin dan tidak percaya bahwa ada upahnya, ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami hidup benar dan tidak lagi kurang ajar di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa sungguh ada bedanya antara orang benar dan orang fasik, orang jahat, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hari ini Engkau jamah semuanya Tuhan, umat-Mu Tuhan, sehingga kami ketika kami diberi kesempatan itu adalah untuk bertobat. Kami tidak menumpuk amarah Tuhan atau murka Tuhan, tetapi kami mau bertobat sehingga hidup kami menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat roti tinggi ke atas kepala, tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Roti ini adalah tubuh Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Makan dan percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Dan kita angkat anggur tinggi ke atas kepala. Tuhan berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Bukankah cawan anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, darah yang mahal yang tercurah buat saudara dan saya, dan kita diampuni. Maka hari ini janganlah kita berbuat dosa lagi. Dalam nama Yesus, minum dan percaya dengan sungguh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, buat tubuh-Mu. Aku berdoa yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Kristus dan tubuh Kristus, yang lemah dikuatkan, dan orang-orang yang selama ini merasa tidak ada bedanya aku melakukan kebenaran dan kebaikan, kembali memilih untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga kami mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa di minggu terakhir ini, minggu pertama ini Tuhan, pada waktu yang terakhir di ibadah ini, bulan baru ini menjadi bulan penuh pertolongan Tuhan, bulan penuh rahmat dan kasih karunia Tuhan. Ada berkat-berkat yang baru,
ada kesehatan, ada damai sejahtera. Bahkan lebih dari itu ada mujizat, yaitu kami bertobat dan melakukan firman Tuhan. Aku berdoa, berkat Tuhan tercurah penuh sepanjang bulan ini, di bulan yang baru ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudara terkasih, jangan lupa minggu depan kita tetap streaming live jam 8 pagi. Hari Selasa ada Komsel, Komunitas Mesianik Online. Lalu jam 7 malam itu hari Selasa. Dan juga hari Kamis ada PSBB Depok Blessing, peningkatan spiritualitas berskala besar. Jam 7 malam juga. Hari Jumat ada Bible Class. 1 minggu penuh kita ada 4 kali ibadah online. Join dalam ibadah online kita, sebab kau mau tahu ada bedanya antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga.